Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ikhlas Ilahi, NIM 2522078. Saya berasal dari lokal Petik 2C. Kali ini saya akan membuat video tentang UTS yang mata kuliahnya itu Sistem Basis Data. Bab pertama yaitu Perkembangan Basis Data. Pada awal tahun 1960, Carlos Beckman di perusahaan General Electric mendesain generasi pertama yang disebut dengan DBMS. Penciuman data tertinggi, dasar untuk model data, jaringan terbentuk, lalu disentralisasi oleh Conference on Data System Language. Kemudian Beckman menerima CM Turing Award, yaitu penghargaan semacam Nobel pada ilmu komputer pada awal tahun 1973. Definisi: basis adalah gudang, markas, tempat atau tempat bersarang data. Data adalah representasi fakta dunia yang mewakili suatu objek seperti manusia, benda, kejadian, peristiwa, dan lain-lain, yang kemudian disimpan dalam bentuk teks, gambar, simbol, atau kombinasi. Basis adalah kumpulan data, item data yang saling berhubungan suatu dengan yang lainnya. Sebuah skema atau struktur tertentu yang tersimpan di hardware, komputer, dan dengan software digunakan untuk melakukan manipulasi data. Sistem basis data. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi data. Dalam sistem basis data, berikut memiliki komponen, yaitu perangkat keras yang disebut dengan hardware. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sistem basis data adalah memori sekunder, yaitu hard disk. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer. Komponen yang berikutnya yaitu manajemen sistem atau disebut dengan DBMS. Pengolahan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut dengan DBMS. Bagi pemakai dapat berintegrasi dengan basis dan data, memanipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa dan pemrograman. Yang selanjutnya yaitu aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung kebutuhan pemakai basis data. Dibuat program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pengambilan data. Yang berikutnya yaitu tujuan basis data, yang mana tujuan basis data ini terdiri dari mengatur, mengkoordinasikan data agar diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Selanjutnya, tidak ada duplikasi data sehingga konsistensi data ini mudah dijaga, itu tidak bisa dibobol. Yang berikutnya, data terintegrasi. Yang berikutnya yaitu data tidak tergantung pada program aplikasi sehingga pemeliharaan program aplikasi mudah dilakukan. Tujuan yaitu yang lainnya, data dapat dipakai secara bersama oleh beberapa pemakai. Yang selanjutnya yaitu dapat diterapkan atau standarisasi. Yang selanjutnya yaitu tentang manfaat basis data. Manfaat basis data yaitu kecepatan dan kemudahan yang disebut dengan speed. Memungkinkan kita untuk dapat menyimpan dan melakukan perubahan, manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data tersebut. Yang kedua, kebersamaan pemakai. Pemakai basis data tidak terbatas, pengisian data dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam satu lokasi. Pemustakaan kontrol data. Data yang ada menjadi terpusat pada satu tempat penyimpanan sehingga kita dapat mengakses kapan saja. Efisiensi data. Tidak adanya redundansi data sehingga efisiensi jumlah redundansi data. Yang kelima, keakuratan. Pemanfaatan pengkodean dengan batasan tertentu yang membuat satu data menjadi unik dan berbeda dengan yang lain. Yang keenam, ketersediaan. Karena kepentingan pemakaian data, sebuah basis data dapat memiliki data yang disebar di banyak lokasi. Dengan pemanfaatan teknologi jaringan komputer, data nasabah yang berada di suatu cabang sebuah tank dapat diakses. Yang selanjutnya yaitu keamanan.
Adanya password setiap pemakai basis data, kita juga dapat menentukan siapa saja yang boleh mengakses data penting atau data lainnya. Yang 9, kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru, yang mana data yang disimpan diekspor ke program aplikasi lain dengan manajemen terjaga terpeliharanya data. Yang ke-10, user view. User view ini ya, pemakai dapat melihat langsung bentuk tampilan penginputan data sehingga memudahkan pemakai dalam mengelola data. Yang selanjutnya itu adanya risiko pemakaian basis data. Yang pertama, perlu personal khusus. Yang kedua, perlu perangkat lunak, bahkan perangkat keras khusus. Yang ketiga, perlu backup eksplisit. Yang keempat, konflik pada data yang dipakai secara bersamaan. Yang kelima, perlu konsensus antara organisasi yang memakai basis data. Selanjutnya yaitu operasi dasar basis data. Yang pertama, pembuatan basis data. Yang kedua, penghapusan basis data. Yang ketiga, pembuatan file atau tabel. Yang keempat, penghapusan file atau tabel. Yang kelima, pengubahan tabel. Yang keenam, penambahan data. Yang ketujuh, pengambilan data. Yang kedelapan, penghapusan data. Berikutnya yaitu tahap pengumpulan dan analisis data. Tahap pertama, kita menentukan kelompok pemakai dan bidang aplikasinya. Yang artinya, kita menentukan aplikasi utama dan kelompok pengguna yang akan menggunakan basis data. Yang ke tahap keduanya yaitu kita bisa melakukan peninjauan dokumentasi yang ada. Berarti dokumen yang ada itu berhubungan dengan aplikasi-aplikasi kita pelajari dan dianalisa. Tahap ketiga yaitu ada analisa lingkungan, operasi, dan pemrosesan data. Mengartikan informasi yang sekarang dan yang akan datang diperinci dan dipelajari. Yang tahap keempat itu kita membuat dan menyusun daftar pertanyaan dan wawancara yang dimana jawaban pertanyaan yang telah dikumpulkan daripada pemakai basis data yang berpotensi akan diberi kepada ketua kelompok. Selanjutnya itu Database Management System, DBMS, adalah sistem pengorganisasian dan pengolahan database pada komputer, yang mana sistem ini dirancang untuk mampu melakukan berbagai data dalam beberapa referensi data yang sama. Terobosan dari DBMS adalah Relational Database Management System yang disebut dengan RDBMS, yang mengorganisasikan data dalam struktur dan memaksimalkan berbagai cara serta menghubungkan antara kumpulan data yang disimpan dalam database. DBMS merujuk perangkat lunak yang bersifat general purpose yang memiliki fasilitas proses define atau konstruk dan memanipulasi basis data untuk aplikasi yang bervariasi. Yang pertama yaitu define. Define ini yaitu fungsi untuk melakukan spesifikasi tipe data. Yang kedua, construct, yaitu fungsi untuk melakukan proses penyimpanan data ke dalam beberapa media penyimpanan yang dikontrol oleh DBMS. Yang ketiga yaitu ada manipulate. Fungsinya yaitu untuk melakukan query atau memanggil data, update data, dan menghasilkan laporan yang berasal dari basis data. Yang selanjutnya, perbedaan basis data dengan DBMS. Basis data yakni dan DBMS ini sangat diperlukan dalam konsep basis data. Namun, secara artian keduanya itu sangat jauh berbeda. Yang mana basis data ini ialah data atau rekor dari data-data, sedangkan DBMS ini yaitu aplikasi untuk mengelola data. Rekor tersebut dan juga untuk menambahkan data, menghapus, mengubah, menampilkan data itu sendiri. Komponen DBMS yaitu hardware, perangkat keras yang digunakan tergantung dengan kebutuhan sistem dan kegunaan DBMS itu sendiri. Yang mana software, perangkat lunak di sini ada DBMS berikut sistem operasinya, termasuk perangkat lunak pendukung jaringan jika database tersebut terletak dalam suatu jaringan. Prosedur itu interaksi dan pengaturan yang mengatur desain dan penggunaan database. Yang selanjutnya, elemen utama DBMS. Yang mana yaitu yang pertama yaitu data pengguna, yang kedua metadata, yang ketiga indeks, yang keempat metadata aplikasi. Yang pertama itu data pengguna. Data pengguna ini hampir semua database mempresentasikan data pengguna sebagai relasi dengan menganggap sebagai tabel data. Yang kedua yaitu metadata. Metadata ini yaitu berisi struktur dari suatu tabel,
Metadata disebut dengan sistem tables. Tables, sistem ini berisi daftar tabel dalam suatu database. Yang ketiga yaitu indeks, yang mana indeks ini digunakan untuk meningkatkan kinerja dan akses atau database. Yang keempat yaitu aplikasi metadata, yang mana aplikasi metadata ini digunakan untuk menyimpan struktur dan format dari user forms, reports, queries, dan komponen yang lainnya. Yang mana pemilihan database ini ditentukan oleh beberapa faktor. Yang mana faktor pertama itu faktor teknis, yang kedua faktor ekonomi, dan yang ketiga yaitu faktor politik organisasi. Yang mana faktor teknis ini yaitu jenis-jenis DBMS, struktur penyimpanan, tipe antarmuka, tipe bahasa query. Yang kalau faktor ekonomi ini yang mana biaya penyediaan perangkat lunak, biaya pemeliharaan, biaya penyediaan perangkat keras, biaya pelatihan, biaya untuk personalisasi, biaya latihan. Pengoperasian arsitektur basis data dibangun menggunakan format paket bahasa yaitu DDI dan DML. DDL ini yaitu Data Definition Language, yang mana merupakan suatu paket bahasa DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contohnya yaitu perintah dan lain-lain. Yang kedua yaitu DML, yang mana DML ini disebut dengan Data Manipulasi Language, yang mana merupakan suatu paket DBMS yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelumnya. Yang berikutnya yaitu tipe-tipe file DBMS. Adapun berikut tipe-tipenya yaitu file index, yang mana file index ini acuan file index yang rekurnya relatif statis, jarang berubah nilainya. Yang kedua, file transaksi. File ini bisa disebut dengan file input, digunakan untuk merekam data hasil dari data transaksi yang terjadi, misalnya file penjualan yang berisi data. Yang ketiga, file laporan. File laporan ini yaitu file yang disebut dengan output. File yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Yang keempat, file sejarah, yaitu file ini bisa disebut dengan file arsip, merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi. Yang kelima, file pelindung. File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif dalam database. Baiklah, masuk ke bab berikutnya. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan bab kedua, yaitu basis data relasional. Pengantar basis data relasional ialah suatu cara untuk mengelola data secara fisik dalam memori. Basis data relasional menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom. Selanjutnya, keunggulan basis data relasional. Yang pertama, bentuknya itu sangat sederhana. Yang kedua, mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Selanjutnya yaitu istilah dalam basis data relasional. Yang pertama ada relasi, yang mana relasi ini sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Yang kedua yaitu atribut. Atribut ini ialah kolom pada sebuah relasi. Yang ketiga, tupel, yang mana baris pada sebuah relasi. Yang keempat, domain, yaitu domain ini ialah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang kelima, derajat, yaitu jumlah atribut dalam sebuah relasi. Yang keenam yaitu cardinality. Selanjutnya, relational case ada beberapa macam. Yang pertama yaitu super key, yang mana super key ini ialah sebuah atau sekumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris dalam tabel relasi. Yang kedua, candidate key adalah relasi mungkin mempunyai lebih dari suatu key. Yang ketiga, primary key, yang mana primary key ini ialah candidate key yang dipilih sebagai pengidentifikasi unik untuk sebuah tabel relasi. Yang keempat, ada alternate key, adalah suatu skema relasi dapat memiliki atribut yang menunjuk ke primary key dan relasi lain. Materi selanjutnya yaitu relational integrity rules. Yang pertama ada null, yaitu null ini ialah nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tersebut. Yang kedua, entity integrity, yaitu tidak ada suatu komponen primary key yang bernilai null. Yang ketiga, referential integrity,
yang mana suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut yang tunggal pada domain yang bersangkutan. Selanjutnya, bahasa pada basis data relasional. Bahasa yang digunakan adalah bahasa query sebagai pernyataan, yang mana untuk mengambil informasi itu terbagi atas dua. Yang pertama, bahasa formal. Bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Contohnya itu simbol aljabar relasional, simbol kalkulus relasional. Yang kedua, bahasa komersial. Bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakan. Contohnya itu Quell, yang kedua QBA, yang ketiga SQL. Selanjutnya yaitu normalisasi. Normalisasi ialah sebuah bentuk proses memperbaiki, membangun dengan model data relasional. Secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan model atau logika. Proses normalisasi adalah proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjuk entiti dan relasinya. Tujuan normalisasi ini terbagi atas tiga, yaitu yang pertama menghilangkan kerangkapan data, yang kedua sebagaimana untuk mengurangi kompleksitas, yang ketiga sebagaimana untuk mempermudah modifikasi data. Proses normalisasi yaitu terbagi menjadi dua langkah juga, yang mana langkah pertama ini yaitu dapat diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Yang kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana. Selanjutnya yaitu tahap normalisasi. Tahap normalisasi terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, bentuk tidak normal. Bentuk tidak normal ini ialah kumpulan data yang direkam. Tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu, sehingga bisa saja datanya tidak lengkap atau terduplikasi data. Yang kedua yaitu bentuk normal pertama. Bentuk normal pertama terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut yang bernilai banyak. Artinya setiap pertemuan baris dan kolomnya hanya berisikan satu nilai. Yang ketiga ada bentuk norma kedua. Bentuk norma kedua ini akan terpenuhi jika bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama dan setiap atribut yang bukan kunci haruslah bergantung secara fungsional. Yang keempat itu ada bentuk normal ketiga, yang mana bentuk normal ketiga ini telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama dan bentuk normal kedua, sebagaimana serta tidak terdapat transitive dependency, yaitu sebuah atribut yang bukan kunci selain bergantung pada atribut kunci, juga bergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Yang kelima ada bentuk normal Boischard, yang mana BCNV memiliki ketentuan yaitu masing-masing atribut utama bergantung fungsional penuh pada masing-masing kunci, di mana kunci tersebut bukan bagiannya. Yang keenam ada bentuk normal keempat. Relasi dalam bentuk normal keempat ini yaitu jika relasi dalam BCNV dan tidak berisi kebergantungan banyak nilai. Yang ketujuh ada bentuk normal kelima. Bentuk normal kelima ini yaitu berurusan dengan properti yang disebut join tanpa adanya kehilangan informasi. Ketergantungan fungsional. Ketergantungan fungsional menggambarkan hubungan atribut dalam sebuah relasi. Baiklah, untuk itu masuk saja ke materi selanjutnya. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan yaitu bab 3, siklus hidup perancangan basis data. Perancangan database yaitu database planning merupakan aktivitas manajemen yang memungkinkan tahapan dari database application efficiently direalisasikan seefektif dan seefisien mungkin. Di mana terdapat 3 hal pokok yang berkaitan dengan strategi sistem informasi ini, yaitu identifikasi, rencana, dan saran dari enterprise termasuk mengenai sistem informasi yang dibutuhkan.
Yang kedua, evaluasi sistem informasi yang ada untuk menetapkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu penaksiran kesempatan IT yang mungkin memberikan keuntungan kompetitif. Selanjutnya, metodologi untuk mengatasi hal tersebut di atas yaitu database planning, yang mana mission statement. Mission statement ini untuk database project mendefinisikan tujuan utama dari aplikasi database. Mengarahkan database project biasanya mendefinisikan perintah tugas. Mission statement membantu menjelaskan keagungan dan database project dan menyediakan alur yang lebih jelas untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penciptaan dari suatu aplikasi database yang diinginkan. Selanjutnya, database planning yaitu mission objectives. Ketika mission statement telah didefinisikan, maka mission objectives didefinisikan. Yang mana setiap objek yaitu atau tujuan harus mengidentifikasi tugas yang khusus untuk didukung oleh database. Yang selanjutnya, database planning juga harus menyertakan pengembangan standar-standar yang menentukan. Yang mana antara lain satu yaitu bagaimana data ini dapat dikumpulkan. Yang kedua yaitu bagaimana menspesifikasikan format atau bentuk data. Yang ketiga, dokumentasi penting apakah yang diperlukan. Yang keempat, bagaimana desain dan implementasi harus dilakukan. Selanjutnya yaitu definisi sistem, yang mana disebut dengan sistem definition, yang mana menjelaskan batasan-batasan dan cakupan dari aplikasi database dan sudut pandang user yang utama. User view mendefinisikan apa yang diwajibkan dari suatu aplikasi database yang perspektif, yang mana antaranya yaitu aturan kerja khusus. Yang kedua, area aplikasi enterprise. Yang ketiga, aplikasi database dapat memiliki satu atau lebih user view. Yang mana identifikasi user view membantu memastikan bahwa tidak ada user utama dari database. User view juga membantu dan mengembangkan aplikasi database yang rumit. Yang selanjutnya yaitu analisis dan pengumpulan kebutuhan. Yang mana suatu proses pengumpulan dan analisa informasi mengenai bagian organisasi yang didukung oleh aplikasi database dan menggunakan informasi ini untuk didefinisikan kebutuhan user pada sistem yang baru. Yang mana informasi dikumpulkan untuk setiap user view utama yaitu meliputi satu, deskripsi data yang digunakan atau dihasilkan. Yang kedua, detail mengenai bagaimana data digunakan. Yang ketiga, yaitu beberapa kebutuhan tambahan untuk aplikasi database yang baru. Aktivitas penting lainnya ada menentukan bagaimana mengatur aplikasi database ini. Ada 3 pendekatannya, itu cara pendekatannya sebagaimana: satu, centralized approach. Yang kedua, view integration approach. Yang ketiga, combination of both approaches. Yang selanjutnya itu pendekatan terpusat, yang mana antara lain satu, kebutuhan untuk setiap user view digabungkan menjadi kesimpulan kebutuhan. Yang kedua, sebuah global data model dibuat berdasarkan atas penggabungan keutamaan atau kebutuhan. Selanjutnya itu pendekatan integrasi view, yaitu satu, kebutuhan, yakni kebutuhan untuk setiap user view digunakan untuk membangun model data terpisah untuk mempresentasikan user view tersebut. Yang kedua, model data yang mempresentasikan user view ini tunggal disebut local data dan model. Yang ketiga, kemudian local data model digabungkan untuk menghasilkan global data model yang mempresentasikan seluruh user view untuk database. Selanjutnya, database design. Tujuan utamanya ialah mempresentasikan data dan relationship antara data yang dibutuhkan oleh seluruh area aplikasi utama. Yang kedua, menyediakan model data yang mendukung segala transaksi yang diperlukan pada data. Yang ketiga yaitu menspesifikasikan desain minimal yang secara cepat, tepat disusun untuk memenuhi kebutuhan performa. Pendekatan dalam desain database ada beberapa, yaitu top down. Top down ini diawali dengan pembuatan model data yang berisi beberapa entitas high level dan relationship. Yang kedua, bottom up. Bottom up ini dimulai dari atribut dasar, yaitu sifat-sifat entitas dan relationship. Yang ketiga yaitu inside out, yang mana berhubungan dengan pendekatan bottom up.
tetapi sedikit berbeda dengan identifikasi awal, entitas utama dan kemudian menyebar ke entitas relationship. Yang keempat, MISET, yang mana menggunakan pendekatan bottom up dan top up untuk bagian yang berbeda sebelum pada akhirnya digabungkan. Yang mana keutamaan utama dari data modeling ini meliputi untuk membantu dan memahami arti, untuk memfasilitasi komunikasi mengenai informasi yang dibutuhkan. Pembuatan model data mengharuskan menjawab pertanyaan mengenai entitas, relationship, dan atribut, yang mana model data memastikan kita memahami yang pertama yaitu setiap perspektif user mengenai data. Yang kedua, sifat dari data itu sendiri. Yang ketiga, kegunaan data melalui user view. Dalam ini selanjutnya itu ada 3 tahap phase database design. Yang pertama itu conceptual database design, yang mana suatu proses pembentukan model dari informasi yang digunakan dalam enterprise independen dari keseluruhan aspek fisik. Yang kedua, logical database design, yaitu suatu proses pembentukan model data dari informasi yang digunakan dalam enterprise berdasarkan model data tertentu, misalnya itu relasional. Yang ketiga yaitu physical database design, yang mana suatu proses yang menghasilkan deskripsi implementasi database yang penyimpanan sekunder. Selanjutnya yaitu DBMS selection, yang disebut dengan optional, pemilihan DBMS yang tepat untuk mendukung aplikasi database. Ada beberapa tahap utama untuk memilih DBMS. Yang pertama yaitu mendefinisikan terminologi studi referensi. Yang kedua, mendaftar 2 atau 3 produk. Yang ketiga, evaluasi produk. Yang keempat, rekomendasi pilihan dari laporan produk. Selanjutnya itu desain aplikasi, yang disebut dengan application design. Desain interface user dan program aplikasi yang menggunakan dan memproses database. Desain database dan aplikasi merupakan aktivitas paralel yang meliputi 2 aktivitas penting, yaitu aktivitas pertama yaitu transaction design. Transaksi adalah satu aksi atau serangkaian aksi yang dilakukan oleh user tunggal atau program aplikasi. Ada beberapa karakteristik level dari suatu transaksi yang dibutuhkan pada database. Di antaranya yaitu data yang akan digunakan oleh transaksi. Yang kedua, karakteristik fungsional dari suatu transaksi. Yang ketiga, output transaksi. Yang keempat yaitu keuntungan bagi user. Yang kelima, tingkat kegunaan yang diharapkan. Yang kedua, terdapat 3 tipe transaksi, yaitu transaksi yang pertama yaitu retrieval transaction. Yang kedua, update transaction. Yang ketiga, mixed transaction. Yang ketiga yaitu user interface design. Beberapa aturan pokok dalam pembuatan user interface ini yaitu manifold title. Yang kedua, compressible instruction. Yang keempat, logical grouping and sequencing of field. Yang selanjutnya, visual appealing layout of the from report. Yang selanjutnya itu familiar field based, penggunaan label yang familiar. Selanjutnya itu consistent terminology and abbreviation, dan consistent user of color, dan visible space and boundaries for data entry fields, dan convenient cursor movement itu, dan error correction for individual character and ethic field. Selanjutnya itu ada prototyping yang disebut optional, yang mana membuat model kerja suatu aplikasi database. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi fitur dari sistem yang berjalan dengan baik atau tidak, dan untuk memberikan perbaikan atau penambahan fitur baru. Kemudian untuk klarifikasi kebutuhan user, dan untuk evaluasi feasibilitas. Yang mana di sini terdapat 2 macam strategi prototyping yang digunakan saat ini, yaitu yang pertama requirements prototyping, yang mana menggunakan prototype untuk menentukan kebutuhan dari aplikasi database yang diinginkan, dan ketika kebutuhan itu terpenuhi maka prototype akan dibuang. Yang kedua, evolutionary prototyping, yang mana digunakan untuk tujuan yang sama. Selanjutnya yaitu ada implementation.
merupakan relasi fisik dari database dan desain aplikasi. Implementasi database ini dicapai dengan menggunakan yang pertama yaitu bisa kita sebut dengan DDL untuk membuat skema database. Yang kedua, DDL ini untuk membuat user view yang diinginkan. Yang ketiga, 3GL dan 4GL untuk membuat program aplikasi. Selanjutnya itu data conversion and loading, yang mana pemindahan data yang ada ke dalam database baru dan mengkonversikan aplikasi yang ada agar dapat digunakan pada database yang baru. Selanjutnya yaitu dengan testing, suatu proses eksekusi program aplikasi dengan tujuan untuk menemukan kesalahan. Selanjutnya itu operational maintenance, yang mana suatu proses pengawasan dan pemeliharaan sistem adalah instalisasi, yaitu meliputi satu pengawasan performa sistem, dua pemeliharaan dan pembaruan aplikasi database, yang ketiga penggabungan kebutuhan baru ke dalam aplikasi database. Yang selanjutnya itu ada prinsip-prinsip perancangan basis data, yang mana prinsip database secara umum adalah integritas, yaitu atau disebut dengan menyatu, maka antara suatu file dengan yang file lainnya harus saling berhubungan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang database antara lain yaitu memiliki perspektif globalnya. Yang kedua yaitu gunakan perancangan atas bawah. Yang ketiga yaitu berikan informasi secara selektif. Yang selanjutnya yaitu berikan database yang berbeda untuk manajemen yang beda. Dan jangan mengubah file yang ada, tidak boleh asal mengubah file. Baiklah, masuk saja ke materi selanjutnya. Baiklah, kali ini masuk saja ke bab yang keempat yaitu tentang pemodelan data. Basis data relasional. Model relasional terkait dengan tiga aspek yaitu struktur data, integritas data, dan manipulasi data. Variable vs value. 1. Relation variable adalah sebuah relasi yang skemanya terdefinisi. Yang kedua, relation value adalah nilai yang dikandung suatu relasi. Pada suatu waktu disebut juga instan. Berdasarkan keberadaannya, relasi ini terbagi atas 3 poin, yaitu base relation, yaitu yang mana relasi yang skemanya terdefinisi. Yang kedua, derived relation, yang mana relasinya ini yang diturunkan dari relasi lainnya. Yang ketiga, view. View ini yaitu derived relation yang memiliki nama. Sebuah basis data yang dilihat oleh pemakai sebagai sekumpulan relasi yang berisi variabel relasi yang ternominasi dengan derajat yang beragam. Bahasa pada basis data relasional biasanya mengambil informasi ini terbagi atas dua, yaitu bahasa formal, yang mana bahasa formal itu yaitu bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematik, yaitu contohnya aljabar, kalkulus. Yang kedua, bahasa komersial. Bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakan, yaitu user friendly. Contohnya select row by, order by, dan lain-lain. Pemodelan data. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Model data adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data dan memberikan gambaran tingkat-tingkat abstraksi data. Model data digunakan pada saat mendesain sistem basis data agar diperoleh basis data yang stabil dengan normalisasi penuh agar data terhindar dari kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Tujuan model data adalah untuk menyajikan data agar data ini mudah dimodifikasi dan dimengerti. Yaitu secara garis besar model data dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu yang pertama model data berbasis objek, yang kedua model data berbasis record, yang ketiga model data fisik. Selanjutnya merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antara data dalam satu basis dan berdasarkan objek datanya, yang mana terdiri atas entity relationship model, semantic model, binary model, dan model data berbasis record ini. Model ini berdasarkan record atau rekaman untuk menjelaskan kepada pemakai mengenai hubungan logik antara data dan basis data, yaitu terdiri dari hierarchy model, network model, relational model. Model data fisik.
Model data ini digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam basis data ini disimpan dan dalam media penyimpanan secara fisik. Model ini terdiri atas dua, yaitu unifying model dan frame memory. Selanjutnya, entity relational model pada hakikatnya perwujudan dari model relasional dalam bentuk diagram, yaitu IR diagram, berfungsi untuk menggambarkan relasi dari dua file atau dua tabel yang dapat digolongkan dalam tiga macam bentuk relasi, yaitu satu-satu, satu banyak, dan banyak-banyak. Dan nantinya akan dituangkan dalam bentuk baris program, yang mana itu satu. Domain data disebut juga sebagai himpunan entitas diwakili oleh diagram kotak. Yang kedua, file data atau atribut diwakili oleh diagram lingkaran atau elips. Yang ketiga, hubungan atau relasi antar domain diwakili oleh jajaran genjang. Selanjutnya yaitu konsep dasar IR modeling. Entity types. Model relasi entity didasarkan pada persepsi dunia nyata yang terdiri dari himpunan objek dasar yang disebut entity dan relasi antar entity. Selanjutnya, setiap atribut terdapat suatu himpunan nilai yang dapat diberikan pada atribut tersebut yang dikatakan sebagai dominan dari suatu atribut. Selanjutnya, konsep dasar IR modeling. Relationship types, yaitu relation adalah suatu asosiasi di antaranya beberapa entitas. Relationship types adalah sekumpulan entitas yang berhubungan dan mempunyai arti antara tipe entitas yang ada. Derajat relationship adalah jumlah tipe entitas yang ada yang dalam suatu relasi itu. Derajat relationship ini terdiri atas beberapa, yaitu satu, binary relationship set adalah relasi antara dua entitas. Yang kedua, ternary relationship set adalah relasi antara tiga entitas. Yang ketiga, n-ary relationship set adalah relasi antara n entitas. Dan kemudian derajat yang paling diumumkan digunakan pada suatu relationship adalah one to one. Kemudian langkah-langkah teknis yang dapat dilakukan untuk membuat merancang diagram entity relationship yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlihat. 2. Menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Dan ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Yang keempat, menentukan derajat atau kardinalitas untuk setiap himpunan relasi. Kemudian yang kelima yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut. Selanjutnya yaitu derajat relasi minimum. Derajat kardinalitas relasi mewakili hubungan maksimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Selanjutnya yaitu derajat relasi dengan notasi lain. Di samping pemakaian notasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam berbagai literatur akan dapat dijumpai pula penggambaran diagram entity relationship dengan sedikit perbedaan penggunaan notasi. Baiklah, terima kasih kepada semuanya. Sampai disinilah hasil UTS saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.